Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Diana. Di kali ini berjumpa di PJJ Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 tentang pemasaran. Untuk kali ini kita akan membahas KD menganalisis pemasaran produk dan melakukan pemasaran produk. Di sini tujuan pembelajaran yang akan dicapai antara lain yaitu memahami pengertian ilmu dan teknik menjual, mengidentifikasi kepuasan pelanggan, memahami negosiasi dan distribusi, menentukan saluran distribusi, menentukan strategi pemasaran, membuat rencana pemasaran produk. Namun di pertemuan kali ini kita akan belajar hanya beberapa poin saja. Baik, kita mulai dengan pengertian pemasaran. Pemasaran atau biasa dikenal istilah marketing adalah suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. Fungsi pemasaran sendiri antara lain ada fungsi pertukaran atau barter ya kalau zaman dahulu. Kemudian ada fungsi distribusi fisik. Artinya di sini ada yang dilakukan dengan cara pengangkutan atau menyimpan produk. Kemudian fungsi perantara untuk menyampaikan produk dari produsen ke tangan konsumen, tentunya melalui perantara pemasaran. Baik, kita masuk di ilmu dan teknik menjual. Ilmu menjual ada beberapa ahli yang mengidentifikasikan, antara lain menurut J.X. Knox. Ilmu menjual adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang supaya mereka mau membeli barang-barang yang kita tawarkan dengan cara saling menguntungkan meski seluruhnya tidak terpikirkan oleh calon pembeli untuk memenuhi barang itu, tetapi akhirnya tertarik untuk membelinya. Sedangkan menurut KBH dan FC Polri, ilmu menjual adalah pelayanan timbal balik antara penjual dan pembeli sehingga kedua pihak merasa puas dengan barang yang diterimanya. Sedangkan teknik menjual adalah suatu cara atau teknik untuk meyakinkan calon pembeli supaya mau membeli barang yang kita tawarkan. Namun, jangan sampai lupa bahwa kita menawarkan barang tersebut jangan sampai mengecewakan pembeli. Mengingatkan kembali bahwa produk itu adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan atau suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah atau memberikan kemanfaatan bagi penggunanya yang dihasilkan dari proses produksi. Kemudian jenis produk ada dua, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi ini artinya digunakan oleh konsumen tingkat akhir, tidak dijual kembali. Kemudian produk industri ini adalah produk atau barang yang digunakan untuk proses produksi. Kemudian yang namanya produk ataupun barang itu biasanya memiliki ciri bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Sedangkan produk jasa itu biasanya hanya dapat dirasakan. Baik, kita di sini adalah membahas tentang strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk masa sekarang atau saat sekarang ini. Zamannya zaman milenial yang semuanya serba menggunakan IT.
ini bisa menggunakan berbagai media sosial media. Misalnya kalau sekarang umumnya adalah dengan Facebook, Pet, Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Kemudian yang di dalamnya juga harus bisa memberikan penawaran yang menarik dengan promosi yang mengesankan calon pembeli. Di dalam pemasaran dikenal istilah marketing mix. Marketing mix adalah suatu kombinasi yang terdiri dari 4 unsur yang saling berhubungan, yaitu produk, harga, tempat ataupun distribusi, kemudian promosi. Produk sendiri ada future, quality, branding, packaging, service, warranties. Artinya sebuah produk ini harus bisa mewakili dari kualitasnya, mereknya, kemasannya, pelayanan, ataupun garansinya. Kemudian kalau price sendiri, ada price strategi, pricing, allowance, diskon, payment terms. Kemudian promotion, ada sales promotion, advertising, public relation, direct marketing. Kemudian place, ini artinya bisa menggunakan channel, market coverage, assortment, location, inventory, and transport. Demikian untuk pembahasan pemasaran kali ini. Sekali lagi, ini masih beberapa poin saja. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.